Bab 63 menuntut Zhao Ping. Aku juga tidak tahu. Liu Mengru berkata sambil menangis, saya hanya ingat bahwa kami dikalahkan berulang kali saat berperang melawan Beinu. Tentara kami dikepung oleh pasukan musuh. Jenderal mengirim saya untuk memimpin sekelompok kecil orang untuk keluar dan membawa bala bantuan, dan dia juga memberi saya jimat harimau. Itu adalah liontin giok dengan tulisan Willow di atasnya. Itu bukan simbol identitasku, tapi simbol harimau. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, saya tidak dapat mengingatnya. Liontin giok itu ternyata adalah jimat harimau. Zhao Ping juga kaget. Dulu, dia berkembang dengan cara yang sederhana. Belum lagi dikaitkan dengan kekuasaan kekaisaran, dia bahkan tidak berani menyinggung hakim daerah kelas 7. Ada baiknya sekarang istri yang dinikahinya sebenarnya adalah seorang jenderal yang memegang jimat macan. Untungnya, 6 tahun telah berlalu, dan semua orang mungkin mengira Liu Mengru telah meninggal. Selama informasinya belum terungkap, ia masih bisa terus berkembang. Ya, dia tidak boleh memberitahu orang lain tentang pengalaman hidup Liu Mengru. Setelah mengambil keputusan, Zhao Ping berkata dengan tegas, Mengru, jangan bahas masalah ini lagi. Pikirkanlah, 6 tahun telah berlalu dan perang telah berakhir. Jika Anda kembali ke Beijing sekarang, Anda pasti harus memberi alasan kepada orang-orang, menjelaskannya sedemikian rupa. Bagaimana jika Kaisar marah dan membunuh seluruh keluargamu? Apakah kamu sudah mempertimbangkanku? Sudahkah kamu mempertimbangkan Xiao Xiao dan keluargamu yang lainnya? Jika kamu mati dalam pertempuran, kamu adalah pahlawan. Keluargamu mungkin tidak akan terpengaruh buruk dan bahkan mungkin bangga padamu. Tetapi jika kamu pulang sekarang, bukankah kamu sedang menjebak dirimu sendiri? Liu Mengru tercekat oleh pertanyaan itu. Jadi, masalah ini tidak bisa dipublikasikan. Zhao Ping melanjutkan, kita hanya dapat mencari keluargamu secara diam-diam, dan kemudian pergi menemui sang komandan itu setelah memastikan mereka aman. Bukankah itu menipu Kaisar? Kata Liu Mengru. Penipuan macam apa? Zhao Ping melotot dan berkata, kamu telah kehilangan ingatan dan melupakan masa lalu. Terlebih lagi, kamu telah melakukan eksploitasi militer sebelumnya. Bahkan Kaisar harus mengingat pencapaianmu. Baiklah. Saat itulah Liu Mengru setuju. Mulai sekarang, aku hanya akan mengurus pabrik tekstil dan membiarkan hanya suaminya, Zhao Ping yang mengetahui pengalaman hidupnya. Zhao Ping menerimanya dengan senang hati, lalu melepaskan ikatan Liu Mengru dan meminta maaf lagi. Liu Mengru memandangnya tampak sibuk dan merasa bersalah, dan senyuman muncul di wajahnya tanpa sadar. Dengan suami yang begitu menyayangi dan melindungiku, apalagi yang bisa kuminta? Meski dia tidak bisa mengingat masa lalu selama sisa hidupnya, dia tetap merasa bahagia. Tidak memiliki kekhawatiran tentang makanan dan pakaian, dan menerima rasa hormat yang besar. Inilah kehidupan yang dirindukan setiap wanita di dinasti Dawei. Liu Mengru melemparkan dirinya ke pelukan Zhao Ping dan menangis karena rasa terima kasih. Karena Xiao Xiao, dengan mata kecilnya, sedang menonton dari samping, keduanya hanya berpelukan sebentar dan langsung ke pokok permasalahan gula. Suamiku, bisakah Anda membuat gulanya? Liu Mengru mengangkat wajah cantiknya dan bertanya. Mampu, Zhao Ping berkata, dan itu sangat sederhana. Tuangkan lumpur kuning ke dalam sirup gula merah untuk menghilangkan warna. Anda tidak hanya bisa membuat gula putih, tapi Anda juga bisa mendapatkan gula merah. Kualitas gula merahnya lebih baik daripada yang dijual di Kabupaten Yunnan. Bagus, sekarang kita tidak perlu khawatir tentang uang. Liu Mengru berkata dengan penuh semangat. Menurut kesan saya, gula putih adalah barang upeti dari kerajaan Nanzhao. Ini sangat berharga, 1 pon bernilai 1000 tael perak.
Benar, benar. Hanya apa? Zhao Ping bertanya. Saya bersalah sekarang dan tidak bisa kembali ke Beijing. Kalau tidak, saya bisa membantu Anda menjual gula beku, kata Liu Mengru. Hahaha. Zhao Ping mengusap rambutnya dan tertawa. Mengru, suamimu bisa mengurus urusan menghasilkan uang. Kamu hanya perlu bertanggung jawab atas kecantikanmu. Suamiku, Xiao Xiao masih di sini. Jangan katakan hal-hal yang memalukan seperti itu. Liu Mengru tersipu dan memarahi dengan lembut. Oke, jangan katakan itu. Mari kita bicarakan itu di malam hari. Zhao Ping berkata, Mengru, istirahatlah lebih lama, dan saya akan membuat sabun. Xiao Xiao, kemarilah dan bantu aku menyalakan apinya. Sabun apa? Liu Mengru bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu hanya sesuatu yang kamu gunakan untuk mencuci tangan, muka, dan mandi. Zhao Ping menjelaskan dengan singkat, saat saya membuatnya, Anda akan menjadi orang pertama yang mencobanya. Bagus sekali. Liu Mengru mengangguk dan berbaring di tempat tidur untuk beristirahat lagi, dengan lekuk indah di wajahnya dari waktu ke waktu. Zhao Ping membawa Xiao Xiao ke dapur. Zhao Ping tidak tahu banyak tentang pembuatan sabun. Di kehidupan sebelumnya, dia hanya mempelajarinya sambil menonton video dan tahu bahwa lemak babi harus dicampur dengan abu tanaman. Namun Zhao Ping tidak mengetahui proporsi spesifiknya. Selain itu, Zhao Ping juga tidak memahami urutan, suhu, dan lain-lain. Dia hanya bisa mencobanya secara perlahan. Untungnya, tidak ada masalah yang terjadi selama periode ini, dan dia secara kasar memahaminya. Sabun resmi diproduksi hari ini. Tuangkan cairan abu tanaman yang telah disiapkan sejak lama ke dalam panci dan biarkan Xiao Xiao menyalakan api untuk memanaskannya. Jika sudah hampir matang, tuang lemak babi dan mulailah mengaduk. Namun, melihat pemandangan ini, Xiao Xiao langsung lari. Sambil berlari, dia berteriak, Bu, Ibu, ini tidak baik, ayahku mulai membuang-buang uang lagi. Dia menuangkan abu tanaman ke lemak babi. Seluruh panci berisi lemak babi tertutup abu. Itu jadi sangat gelap sehingga tidak mungkin untuk memakannya. Zhao Ping terdiam beberapa saat ketika mendengar kata-kata itu. Saya hanya bisa mengontrol panas dan mengaduk secara bersamaan. Tidak lama kemudian, Liu Mengru datang. Dia tidak bertanya kepada Zhao Ping bagaimana dia membuatnya, dia juga tidak menyalahkan Zhao Ping karena membuang-buang lemak babi, tetapi berinisiatif membantunya menyalakan api. Dalam waktu sekitar 40 menit, sepanci sabun sudah siap. Zhao Ping menemukan cetakannya. Itulah hasil yang dia luangkan waktu untuk membimbing Luciu dan putranya membuatnya. Selain berbentuk persegi, ada juga beberapa yang berbentuk hati dan bintang bersudut 5. Itu adalah hadiahnya untuk Liu Mengru dan Wen Hui. Tuang sabun ke dalam cetakannya. Satu pot cairan sabun menghasilkan lebih dari 30 potong sabun. Setelah kering, bisa resmi digunakan. Setelah hujan musim gugur, cuaca kembali hangat. Seperti sekarang, suhunya bisa mencapai 35 derajat. Jika sabun dikeringkan pada suhu seperti itu, sabun akan lepas dari cetakan dalam 3 hari. Setelah terbentuk, Zhao Ping berencana pergi ke kota kabupaten dengan membawa gula dan sabun. Ada sedikit lebih banyak orang kaya di sana, jadi mungkin bisa menjualnya dengan harga bagus. Dan dia juga berencana menyelidiki situasi anggur akasia. Sebenarnya dijual dengan harga 5.000 tael perak per toples, jauh lebih tinggi dari perkiraannya. Mungkinkah daerah ini sangat kaya? Dia harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Dia berencana untuk menipu orang kaya, tapi ada juga orang kaya yang mencoba untuk menipunya. Misalnya, Chao Qing melarikan diri ke Kabupaten Pingyuan. Setelah mengetahui bahwa lebih dari separuh orang yang telah terinfeksi,
Chao Qing meninggalkan Kabupaten Yunnan bersama keluarganya. Tapi cuacanya buruk, hujan terus turun, membuat mereka tidak bisa melaju kencang. Dalam 5 hari, mereka baru saja tiba di Kabupaten Pingyuan. Ketika dia sedang beristirahat, dia dikejutkan oleh pelayan rumah tangganya yang memberitahunya bahwa wabah di Kabupaten Yunnan telah terkendali. Terkendali? Bagaimana ini mungkin? Chao Qing berkata dengan tidak percaya, keterampilan medis Lin Hua hampir sama dengan milikku. Dia juga pergi ke desa untuk melihat situasinya dan bahkan menawarkan pengobatan, tapi tidak berpengaruh sama sekali. Saya baru saja melarikan diri dan wabah sudah dikendalikan. Apakah Anda berbohong kepada saya? Pelayan itu buru-buru berlutut dan menjelaskan, Tuan, beraninya saya berbohong kepada Anda. Wabahnya benar-benar terkendali. Tapi itu tidak dikendalikan oleh Dr. Lin, tapi oleh seorang pria bernama Zhao Ping. Zhao Ping. Chao Qing tertegun sejenak dan bertanya, apakah dia yang menyembuhkan keluarga Nona Tian di kabupaten ini? Saya tidak tahu Tuan. Pelayan itu menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia mengendalikan wabah itu? Zhao Ping menemukan sejenis masker yang bisa dikenakan di wajah untuk mengisolasi wabah dari luar. Dia juga merebus sup obat dan memberikannya kepada pasien untuk diminum 3 kali sehari. Setelah meminumnya selama 2 hari, pada dasarnya gejala mulai berkurang. Setelah diminum selama 3 hari, gejalanya hilang sama sekali. Sembuh. Sangat ajaib. Chao Qing tiba-tiba berkata, apakah kamu sudah mendapatkan formulanya? Tidak, tapi aku juga masuk angin dan kedinginan beberapa hari yang lalu. Pelayan Yamen memberiku sup obat, dan aku menyembunyikan 1 mangkuk. Saat aku kembali, aku akan mencobanya sendiri dan aku seharusnya bisa menemukan formulanya. Hahaha, kerja bagus. Aku akan memberimu roti tepung putih untuk dimakan malam ini. Terima kasih Pak. Setelah pelayan itu pergi, Chao Qing berpikir keras. Untuk lanjut melarikan diri atau tidak. Jika dia terus melarikan diri, dia benar-benar menjadi pengungsi. Dia tidak hanya kehilangan statusnya sebagai petugas medis, dia juga tidak dapat lagi melakukan praktik kedokteran. Di masa sulit seperti ini, orang seperti dia, yang tidak bisa memanggul bahu atau mengangkat tangan, kerja berat layaknya kuli, dan tidak punya tanah, hanya bisa hidup sia-sia sebagai pengungsi. Uang yang diperoleh sebelumnya masih cukup jangka pendek. Namun bagaimana dengan waktu selanjutnya? Bagaimana dengan generasi selanjutnya? Tetapi jika dia tidak melarikan diri, bagaimana dia bisa kembali ke Kabupaten Yunnan? Chao Qing memikirkannya sejenak dan memutuskan, saya tidak akan melarikan diri lagi untuk saat ini. Saya akan tinggal di Kabupaten Pingyuan dan menunggu hasil pastinya. Jika wabah ternyata tidak sepenuhnya terkendali, maka teruslah melarikan diri lebih jauh lagi. Jika sudah terkendali, akan kembali ke Kabupaten Yunnan. Setelah makan malam, dia menghubungi pelayan itu lagi dan memintanya untuk terus menanyakan situasi di Kabupaten Yunnan. 4 hari kemudian, pelayan itu kembali untuk mengumumkan kabar baik. Wabah di Kabupaten Yunnan telah sepenuhnya hilang, dan orang-orang bergegas menyalakan petasan untuk merayakannya. Apakah mereka benar-benar musnah? Chao Qing mengelus jenggotnya dan berkata, ayo kembali ke Kabupaten Yunnan. Tuan, kamu tidak bisa melakukan itu. Pelayan itu menasihati, ketika wabah muncul, Anda, sebagai petugas medis, melarikan diri. Sekarang wabah telah hilang, jika kamu kembali, kamu pasti akan menjadi sasaran hakim daerah. Jika saatnya tiba, seluruh keluarga kita akan masuk penjara. Apa yang kamu katakan masuk akal? Chao Qing mengangguk, tapi aku tidak ingin menjadi pengungsi seumur hidupku. Lagi pula, tanpa status petugas medis, apa jadinya biaya makan dan minum keluarga kita ke depannya? Lagi pula,
Huang Fengnian adalah pria yang mencintai uang. Selama kita memberikan sejumlah uang, dia pasti akan melupakannya. Tapi untuk berjaga-jaga, kalian harus tinggal di Kabupaten Pingyuan. Saya akan membawa murid saya kembali ke Kabupaten Yunnan. Setelah memastikan aman, saya akan mengirim seseorang untuk menjemput kalian. Jadi solusi yang terbaik. Istrinya menghela nafas lega. Dia tidak ingin mengikuti Chowking sampai mati. Dan Chowking juga orang yang pintar. Sebelum berangkat, dia menghabiskan sejumlah uang untuk membeli kereta dan bahan obat. Kemudian dia membawa orang-orang itu kembali ke Kabupaten Yunnan. Setelah 2 hari perjalanan, dia membawa bahan obat tersebut ke pemerintah daerah dan bertemu dengan hakim daerah Huang Fengnian. Chowking, beraninya kamu kembali. Ketika Huang Fengnian melihat Chowking, dia segera meniup janggutnya dan melotot. Ketika kamu mendengar tentang merebaknya wabah, sebagai petugas medis, kamu justru berbalik dan melarikan diri. Apakah kamu yakin saya sebagai hakim daerah tidak akan membunuhmu sekarang? Hakim Huang, sebagai pejabat, saya itu tidak melarikan diri. Chowking berkata sambil tersenyum, saya pergi untuk mengumpulkan bahan obat. Dengan banyaknya orang yang sakit, bahan obat harus dibutuhkan dalam jumlah besar. Cadangan di Kabupaten Yunnan sama sekali tidak mencukupi, jadi saya mengajak seluruh keluarga untuk membeli bahan obat dari tempat lain. Semuanya ada 2 gerobak keledai, dan saya meninggalkannya di luar. Uang yang saya gunakan tentu saja itu saya sendiri. Sambil berbicara, Chowking menyerahkan 2 lembar uang kertas masing-masing 1000 tael kepada Huang Fengnian. Senilai 2000 tael. Ini apa? Ah ini. Huang Fengnian juga seorang manusia dan bisa memahami niat Chowking secara instan. Dia tersenyum dan meletakkan uang kertas itu ke dalam sakunya. Bagaimanapun, wabahnya telah hilang, dan Chowking sangat peka, jadi tidak ada salahnya menyelamatkannya sekali. Tapi Chowking tidak pergi begitu saja, malah dia melihat sekeliling dan bertanya dengan suara rendah, "Kepala Hakim Huang, ada masalah besar di sini, apakah kamu tertarik?" "Masalah besar apa?" Huang Fengnian bertanya dengan rasa ingin tahu. "Menuntut Zhao Ping," kata Chowking.